Agung dumadi, hayu hayom hayom gesang rahayu kalis ing samikala. Sahabat Nusantara dimana saja berada, kali ini Ken Laras bersama Kandangan TV Masukan berada di Dusun Rekesan, Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kenapa pada hari ini saya sampai di tempat ini? Tidak lain adalah bagaimana saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa Kandangan TV di mana saja berada bahwa sejarah dari leluhur kita itu perlu untuk dilestarikan, perlu untuk diuri-uri, karena itu adalah kebudayaan yang telah ada atau kebudayaan masa lampau dari nenek moyang kita. Di sini ada candi, yaitu Candi Bocok, yang menurut sejarahnya banyak sekali mengalami pencurian dari sejak tahun 70, kemudian tahun 2000 dan tahun 2002. Di sini ada juru pelihara Candi Bocok, Mas Erdik, dan di rumah ini merupakan rumah yang mana berani untuk mengambil sikap mengamankan arca Dewa Siwa, karena sudah beberapa kali terjadi pencurian, usaha untuk mencuri arca-arca yang ada di Candi Bocok. Orang tua beliau merupakan juru kunci Candi Bocok, dan sekarang Mas Erdi diberi tugas, diberi rasa tanggung jawab ikut terlibat di dalam menjaga dan mengamankan serta melestarikan situs Candi Bocok. Saya akan mengulik mencari informasi sejauh mana sejarah Candi Bocok ketika ayah Bapak sinten nggih? Pak Mulyanto. Kalau ejaan zaman dulu Muljanto. Itu terpanggil untuk rela menjadi juru kunci Candi Bocok. Ini sangat menarik sekali karena tidak setiap orang itu punya kerelaan untuk menjadi juru kunci, apalagi menjadi juru kunci itu harus memiliki dasar yang paling murni adalah memiliki, menjaga, melestarikan, bukan sebaliknya. Mas Erdik, bagaimana suka dukanya dan sejarah dari ayah hingga Mas Erdik peduli menjadi juru pelihara Candi Bocok dan merawat merawat Dewa Siwa di rumah ini, Mas Erdik? Baik, memang sejarah awal dari penjagaan ataupun keterlibatan keluarga kami di bidang cagar budaya atau di wilayah penjagaan cagar budaya ini memang pertama-tama dulu waktu di era tahun 70-an memang situs cagar budaya Candi Bocok ini belum ada yang menjaga ataupun belum ada yang memelihara dan merawat lokasi maupun yang menjaga benda-benda cagar budaya yang ada di sana. Baru dulu pada era tahun 70-an itu di sini ada namanya lomba desa tingkat Kabupaten Malang, dan ada beberapa orang dinas yang memang datang ke sini, orang Kabupaten Malang, dan mengetahui bahwa di lokasi di dalam hutan di wilayah Bocok Pondok Agung ini ada sebuah bangunan bersejarah. Di sana terdapat 2 candi yang memang tidak terawat, tidak terjaga, dan dikerumuni oleh rerumputan ataupun rimbunan tanaman-tanaman hutan pada waktu itu. Dan inisiatif daripada dinas yang berkunjung ke sini pada waktu itu pada kegiatan lomba desa itu berinisiatif untuk bagaimana benda cagar budaya ini bisa terawat dan terjaga, dan solusinya adalah mencarikan penjaga ataupun juru rawat pada waktu itu. Dan sebelum bapak ataupun ayah saya itu menjaga itu memang dari beberapa bulan sebelum memasuki ataupun mendapat tugas ini pernah bermimpi ada sebuah pasangan kakek dan nenek itu menginap di rumah gitu. Jadi beberapa bulan sebelum dipanggil ataupun ditawari itu ada kejadian bahwasanya dimimpiin ada orang
orang tua laki-laki dan perempuan itu seperti kemalaman gitu Pak, kemalaman dalam perjalanannya, terus meminta izin untuk menginap di rumah kami, terus Bapak mengizinkan gitu, Bapak mengizinkan menginapkan di sebuah kamar. Dan benar dari beberapa saat ataupun beberapa waktu dari kejadian ataupun mimpi itu, datanglah seorang guru namanya Bapak almarhum Bapak Ruslan dari desa kami sendiri, itu diberikan mandat oleh Dinas Pendidikan untuk mencarikan orang yang tepat untuk bisa menjaga candi itu. Dan Pak Ruslan dulu memang terkenal pini sepuh di sini juga sebagai seorang guru, tapi beliau juga spiritualnya juga bagus juga, dan beliau meminta izin siapakah yang ditunjuk untuk dari satu desa ini untuk bisa menjaga gitu. Dan ya kebetulan entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba ayah saya yang ditunjuk untuk menjaga itu. Dan prosesnya tentunya cerita dari ayah saya dulu meminta izin dulu kepada orang tuanya, lalu ada namanya Mbah Bayan yang juga kakek kami itu mengantarkan ke sana untuk meminta izin bahwasanya kalau memang berjodoh, memang cocok untuk menjaga lokasi itu, ya minta diberikan kelancaran gitu. Dalam kondisi yang seperti itu, memang lokasi itu di dalam hutan, jauh dari pemukiman, dan memang hutan kami dulu memang masih lebat, di persekitarannya masih pohon-pohon berdiameter raksasa itu masih berada di sana gitu. Dan dalam prosesnya tahun berjalan Bapak masuk pada era tahun sekitar 80-81 itu. Terus tahun 90 itu ada perpindahan dari Dinas Pendidikan ke Dinas Kebudayaan. Nah dari situlah dari pemindahan itu Bapak itu tidak mendapat gaji selama 9 tahun kayaknya, karena terjadi peralihan kedinasan itu. Tapi dengan tanggung jawab yang sudah melekat ataupun mandat yang sudah diberikan itu, walaupun digaji ataupun tidak digaji, lokasi itu tetap dijaga dan dibersihkan dengan kerelaan hatinya ayah saya dulu. Jadi tidak mengharapkan kita digaji terus bekerja, enggak. Memang itu terus berjalan, terus era tahun 93 ke 97 baru Dinas Kebudayaan itu yang dulu bernama Balai Pelestarian, ada induknya, itu namanya sub dari kementerian itu ada P3K dulu namanya. Itu terus Bapak itu dicari gitu, dicari dari Mojokerto sana, Trowulan, terus dimintai KTP dan lain sebagainya untuk ditata kembali sebagai juru pelihara yang resmi gitu. Baru 9 tahun setelah tidak digaji itu baru Bapak mendapatkan upah lagi di sana. Terus berlanjut purna tugas sampai 2018. Akhirnya karena usia yang sudah memasuki masa pensiun, dari pihak berbakala untuk berkoordinasi apakah anaknya ataupun keluarganya bisa melanjutkan perjuangannya Bapak gitu. Dan akhirnya saya pun dulu sempat ragu juga, karena saya orang sini pun berpendapat tidak semua orang cocok ataupun bisa menjaga tempat-tempat seperti ini. Dan ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya merasa nyaman di sana juga. Saya juga merasa dari dulu, dari kecil memang diajarkan Bapak untuk ikut membersihkan lokasi sana, jadi sudah terbiasa gitu Pak dengan kondisi di sana. Akhirnya saya dewasa pun bisa melanjutkan perjuangannya ya saya untuk bekerja ataupun menjadi juru pelihara situs cagar budaya Candi Bocok ini. Sahabat Nusantara, saya garis bawahi, selain mendapat mandat dari leluhur berupa pawisik atau mimpi, sejarahnya, kronologinya, runtutnya seperti itu, kemudian sampai tidak mendapat gaji, lokasi candi di dalam hutan, kemudian ya perjalanan Bapak Mulyanto sangat luar biasa. Dan Mas Erdik ini terpanggil juga, dan itu ada garis penting, garis bawah yang penting adalah perjuangan. Menjaga warisan leluhur Candi Bocok ini membutuhkan perjuangan. Anak bangsa berjuang untuk melestarikan, menjaga, mengamankan kebudayaan dari leluhurnya.
tidak melihat apa itu kepercayaannya, agamanya, tetapi melihat bahwa nilai-nilai sejarah yang penting itu dari leluhur kita perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sahabat Nusantara, kita nanti akan berada di Candi Bocok. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi, yaitu tentang beberapa orang yang tidak memiliki kesadaran atau belum sampai pemikirannya tentang pelestarian atau kepedulian kepelestarian. Ada sejarah di sini bahwa ada usaha sekitar tahun 70, 90, kemudian tahun 2002 ada usaha-usaha untuk mencuri arca-arca yang ada di Candi Bocok. Kita akan mendengarkan lagi penjelasan dari Mas Erdi bagaimana peristiwa itu terjadi sekitar tahun 70 dan kita akan mendengarkan runtutan cerita atau sejarah usaha pencurian itu. Monggo Mas. Iya. Secara pencurian memang diawali era tahun 70-an, dikala keluarga kami belum mendapat mandat untuk menjaga itu. Tapi bapak saya ataupun Pak Mul itu paham betul dengan cerita itu karena sudah dewasa, sudah bisa menyaksikan kejadian-kejadian itu juga. Era tahun 70 itu memang dicuri kedua-duanya. Candi Bocok ini punya koleksi arca Dewa Siwa dan arca Dewi Parwati sebagai pendamping atau sektinya, dan itu hilang kedua-duanya era tahun 70 atau 71 itu ketemu di Surabaya. Ketemu di Surabaya, hilang kedua-duanya. Dan dulu ada namanya Mbah Sien, itu ketua adat desa kami, dan itu merasa sangat kehilangan karena sejak kehilangan itu banyak terjadi hal-hal yang perubahan yang ke arah yang tidak membuat kami itu nyaman gitu, seperti panenan terserang hama wereng, terus banyak kejadian-kejadian cekcok dengan antar warga seperti itu. Jadi ketua adat dulu namanya Mbak Sien itu berinisiatif benda ini harus dikembalikan ke lokasi ataupun ke desa ini kembali, bagaimanapun caranya gitu. Dikembalikan ya? Dikembalikan. Jadi waktu dulu Mbak Sien itu berkoordinasi dengan ketua keamanan desa, itu namanya Danton Hansip, dulu Pak Mugeni, mencari dan mendapat informasi di Surabaya itu gitu. Dan di Surabaya itu ketika mau proses pengambilan, Mbak Sien ini menghadapi namanya dulu interogasi gitu. Bagaimana ciri-cirinya, bagaimana bentuknya. Sebelum benda itu ditunjukkan harus bisa mengungkapkan ciri-ciri benda yang dicari itu. Dan alhamdulillahnya Mbak Sien dan Pak Mugeni itu bisa menyebutkan detailnya seluruhnya, bahwa ini arca Siwa, sekian, kiranya ada ini, dan semuanya cocok betul. Akhirnya pihak museum dari Surabaya mengizinkan untuk dibawa kembali ke sini. Oh, posisinya berarti ada di museum? Iya, kehilangan itu ditemukan lalu diamankan di museum gitu ceritanya. Pelakunya ditangkap nggak? Pelakunya ketangkap. Cepat dilakukan kalau dulu di Keler ya. Mungkin kalau sekarang rekonstruksi kejadian gitu. Dulu bapak saya pernah menyaksikan itu. Jadi setelah kehilangan itu pelakunya dibawa ke sini untuk bagaimana cara mencurinya itu. Itu tahun 70. Tahun 70. Kemudian peristiwa tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Setelah tahun 70 hilang lagi era milenium itu tahun 2000. Itu hilang satu arca Dewi Parwatinya. Itu dicongkel dan dibawa, tapi alhamdulillah tidak sampai keluar dari desa kami. Cuma masih di dalam hutan, mungkin kesiangan atau tidak kuat menggotongnya, membawanya, akhirnya ditinggal di tengah hutan dan menunggu proses evakuasi dari hutan menuju ke lokasi aslinya ataupun di lokasi candi itu. Ya bapak harus tidur di dalam hutan untuk menjaga itu selama hampir 5-6 bulan. Itu tidur di dalam hutan itu. Ditutupi kalau sekarang itu wadahnya bekatul itu loh Pak, karung berwarna putih, terus dipantau dari jauh. Kalau putih-putihnya itu masih berdiri berarti arca itu masih aman, karena dikhawatirkan ditinggal di situ mengumpulkan pasukan lagi untuk membawa kedua kalinya. Itu pada era tahun 2000 akhirnya bisa dikembalikan ke lokasi dan dilakukan pengerasan di bawah arcanya agar tidak dicongkel kembali gitu. Pelakunya tertangkap? Pelakunya tahun 2000 itu tidak tertangkap. Baru karena mungkin ditinggal di hutan, terus mereka melarikan diri. Terus dilakukan pengerasan, dikembalikan dari dalam hutan ke lokasi asalnya, itu dilakukan pengerasan, kita cor
baru kehilangan lagi tahun 2002. Kehilangan lagi tahun 2002. Berarti yang ketiga kali. Yang ketiga kali. Karena kita sudah melakukan pengerasan di bawah dan tidak bisa dicongkel, akhirnya nggak tahu juga inisiatif dari pencuri itu agak ekstrim karena koleksi kami Dewi Parwatinya harus dipotong dengan cara dibodem atau dipukul dengan benda-benda yang keras. Akhirnya ukiran-ukiran ataupun ornamen-ornamen yang ada di arca itu pecah berantakan gitu Pak, dan terpotong sebatas perut sini. Itu berhasil dibawa, memang hilang hari Senin, ketemu hari Kamis pada minggu yang sama. Itu hilang 3 kali, cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis ketemu di Gandusari, Blitar sana. Pelakunya ketangkap. Penjara. Iya. Ada proses. Karena itu dibawa mobil, waktu itu ada operasi lalu lintas, mobil itu diberhentikan melarikan diri, akhirnya dilakukan pengejaran dan ketika tertangkap diperiksa, ternyata di bagasinya terdapat arca yang hilang dari Candi Bocok ini. Akhirnya dikembalikan setelah proses hukum, barang menjadi barang bukti itu dulunya disimpan dulu di Polsek Kasembonji itu lama sampai 2006 dulu. Baru 2006 Mbak Sien pun yang dulu menemukan itu masih ada, dan Mbak Sien mengkomando untuk bisa mengembalikan arca Dewi Parwati itu kembali lagi ke dusun kami. Dan akhirnya pada waktu 2006 itu satu kampung ini kita libur 1 hari itu, dan satu rumah harus diwakili minimal 1 orang untuk bisa konvoi mengawal pengambilan arca itu. Jadi kayak karnaval 17-an itu Pak, padahal enggak 17 itu. Itu diambil di Polsek sana untuk bisa dikembalikan ke wilayah sini. Dan dulunya tidak langsung dikembalikan ke lokasi candi karena kita khawatirnya hilang lagi gitu, karena dan hilang yang 2002 itu yang satu dipatahkan, terus percobaan lagi 2 bulan setelahnya ada Dewa Siwa yang kita simpan di rumah ini dicongkel sudah roboh tapi nggak kuat membawa gitu. Akhirnya karena dalam kondisi di dalam hutan dan kita berpendapat ini sudah tidak aman lagi lokasi ini menjadi target pencurian, kita berinisiatif koordinasi dengan dinas, kepolisian dan pemerintah setempat untuk bisa memindahkan dalam konteks pengamanan ke lokasi rumah kami ini. Jadi konteksnya pengamanan pengamanan dan penyelamatan gitu. Bukan untuk memiliki pribadi ataupun kita manfaatkan, tidak, tapi konteksnya adalah pengamanan dan penyelamatan. Dan kita pun di rumah ini kita siapkan ruangan yang mungkin bisa menampung beberapa puluh orang untuk mungkin ada yang baik umat saudara kami umat Hindu ataupun umat-umat yang lain untuk bisa melakukan ritual ataupun ibadah sembahyang di sini. Kita mempunyai lokasi ataupun tempat yang bisa memadai gitu Pak. Kita dan yang terbaru kita coba mengusulkan bahwa rumah ini ataupun ruangan bangunan ini kita usulkan untuk bisa menjadi museum desa agar lebih luas lagi cakupannya gitu. Kalau ada museum plang, museum desa berarti sudah miliknya desa. Miliknya desa, milik umum. Orang-orang tidak akan segan lagi untuk kesini gitu. Tapi di sisi itu ada sisi yang menurut kita pelaku orang-orang yang kurang ajarnya berlebihan ya Pak. Ketika kami ketika kami berpendapat untuk menyimpan ataupun menyelamatkan di sini, masih ada orang yang menawar untuk ini satu dibeli, kedua benda ini ditukar dengan benda yang mirip seperti itu tapi yang asli di bawah. Itu yang menjadi tantangan kami, dan alhamdulillah kami tidak tertarik sama sekali dengan hal-hal seperti itu. Kami tidak menggubrisnya sama sekali, bahwa terakhir kita memang kita usir orang itu, nggak usah kesini lagi Pak, kita nggak butuh hal-hal seperti itu. Itu orang-orang yang terus menggaungkan, menggerogoti semangat kami untuk bisa menyelamatkan ataupun merawat benda-benda bersejarah seperti ini yang mungkin kita berpendapat untuk bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya gitu. Oke. Sahabat Nusantara, luar biasa. Ini menjadi suatu perbandingan yang terjadi di situs Ganter Resi Mahaguru Batara Guru Siwa Mahadewa yang ada di Ganter sana, yang sampai sekarang belum kembali. Sudah 2 tahun pindah, tidak ada di tempatnya.
Sekarang kita belajar di sini, di tempat ini, peristiwa di sini di Candi Bojok. Satu keluarga, ayah dan anak memiliki perjuangan yang sangat luar biasa. Harusnya ini menjadi suatu contoh teladan bagi Balai Pelestarian Kebudayaan. Bagaimana peran serta nyata, ya saya tegaskan di sini, peran serta nyata warga dalam berjuang melindungi cagar budaya atau benda-benda cagar budaya atau artefak-artefak penting yang memiliki nilai sejarah yang juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Ayat 1 itu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 yaitu tentang kebudayaan negara bangsa ini. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Peran serta masyarakat salah satunya di sini. Bagaimana godaan-godaan dari para maaf ya saya sebut para, entah itu istilahnya runner, pasar gelap ya toh Mas ya. Para kriminal itu tentang benda cagar budaya, bagaimana usaha mereka untuk membeli atau dengan nilai yang luar biasa, fantastis, kemudian bagaimana mensiasati untuk membuat duplikat, usaha-usaha untuk mencuri lah, istilahnya mencuri, mengganti atau merusak dan sebagainya, itu kan melawan hukum, ya melawan hukum. Dan tentunya sampai sekarang ini pun perlu kita waspadai bagaimana kebudayaan khususnya cagar budaya yang ada di Malang ini, salah satunya adalah harus kita gaungkan, kampanyekan, yaitu menjaga melestarikan cagar budaya yang dimiliki oleh warga, dimiliki oleh bangsa Indonesia, khususnya di Malang ini. Mas Erdik sudah berbuat, keluarga ini sudah berbuat. Harusnya pemerintah pun peduli. Dan ini menjadi contoh. Ini loh, contoh masyarakat yang peduli dengan cagar budaya, ikut terlibat mengamankan. Sampai rumahnya saja dipersilakan untuk menjadi museum desa, supaya artefak-artefak atau benda-benda cagar budaya itu selamat di tempat orang-orang yang punya tanggung jawab. Jadi ini adalah studi perbandingan yang terjadi di Ganter sana, situs Arca Betara Guru Siwa Mahadewa, dengan yang ada di Candi Bojok beserta dengan pengamanannya, peran serta masyarakatnya. Demikianlah sahabat Nusantara, kita nanti akan menuju ke Candi Bojok. Bagaimana kita harus masuk hutan, kita akan melihat, mempelajari bagaimana pengamanannya, standar-standarnya kita akan lihat. Kemudian kita akan diskusi, kita akan sampaikan kepada beberapa pihak bahwa SOP atau standar pengamanan cagar budaya itu seperti apa, yang mengikuti aturan-aturan undang-undang dan sebagainya, peraturan pemerintah dan sebagainya, peraturan menteri dan sebagainya, perlu kita implementasikan secara nyata di tempat-tempat cagar budaya. Dari Pondok Agung, Kasembon, Malang, Jawa Timur, Ken Laras mengucapkan salam rahayu. Om Santi, Santi, Santi.